yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Dan kita berdoa semoga nanti di akhirat kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih hikmahnya acara kita buka dengan sama-sama membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu guru semua yang sudah hadir. Sudah lengkap ini ya, daerahnya dari Gresik sudah hadir, Ponorogo, Bali, dan Sumatera Barat. Sumatera Barat baru Buyen satu ya, Buyen ya? Ini baru Buyen doang ya. Buyen Vita sudah hadir. Sumbar baru satu. Nah, untuk yang pertama ini, sebelum saya memilih siapa yang akan tampil, aturannya adalah masing-masing saya tanya, apakah mau share screen sendiri, apa saya bantu share screen? Sebaiknya dilatih share screen sendiri Bu Inel, karena biar dia tahu kapan harus berpindah. Ya, ini pertama kali karena tadi Bu Mia mau ada acara, saya persilakan kepada Bu Mia untuk share screen sendiri. Saya jadikan Bu Mia Bakti 5 co-host. Silakan Bu Mia dulu untuk presentasi langsung ya. Menghemat waktu karena kita ada 20, kalau satu orang 5 menit, 2 kali 5 udah 100 menit. Itu udah 1 jam lebih. Silakan Bu Mia. Nggak bisa ya. Saya Pak. Saya Bun. Iya, silakan. Gimana nih caranya ngelihat share screen? Share screen-nya. Saya sudah jadikan co-host. Ya, di bawah kan ada hijau share screen. Buka dulu. Nah, sebenarnya dibuka dulu filenya di laptop ini. Filenya ada kan di laptopnya? Mana? Niki ini laptop. Bunda. Aduh. Mana tadi? Sama apa? Mana tadi kok hilang? Iki seni kriyanti. Wih itu tuh. Itu ini Bunda. Yuk kurang aman share screen kok. Kurang aman share screen. Balik ke Zoom lagi. Balik ke Zoom lagi. Bukan itu Zoom-nya. Terus udah share screen. Yang gimana Bun? Belum tahu. Itu share dulu. Itu baru ya. Share filenya. Iki tutup. Filenya diklik aja. Filenya klik. Oke, ya. Dah, ya. Ceduk. Sudah, Bu, sudah. Ini saya fotoin ya. Silakan langsung ya, Bu Mia. Aduh, ya Allah, Bunda. Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurus YPP WI Pusat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ilmu materi tentang kegiatan seni kriya untuk anak usia dini. Pada dasarnya, bentar Bunda. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumiati SPDI. Saya berada di RA Bakti 5 Bali. Kebetulan saya selaku Kepala Sekolah di RA Bakti 5. Saya sudah mengabdi di Yayasan Pendidikan Bakti ini sudah 21 tahun, alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahmi ini untuk seluruh YPP se-Nusantara, mohon bimbingannya. Baiklah, mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang seni kriya.
Seni kriya di sini di BDR ini kita dalam belajar ini anak-anak ditanamkan belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dan belajar anak itu dari dia bangun tidur sampai dia bangun kembali, mau tidur lagi. Itu yang belajarnya. Jadi tidak kalau dulu waktu sekolah ada jam dari dia setengah, mungkin jam 7 sampai jam sekian. Di BDR ini belajarnya itu dari anak mulai dia bangun sampai tidur kembali. Di seni kriya ini mungkin apa sih seni kriya itu? Seni kriya adalah sebuah proses menggunakan imajinasi untuk kreatif anak. Ditekankan di seni kriya ini kita adalah berbasis proses, bukan berbasis hasil. Karena kalau kita menggunakan berbasis hasil, jadi anak-anak itu guru dan orang tua itu anak itu kayak apa ya namanya, didoktrin harus seperti ini. Jadi anak tidak ada mengembangkan kreativitas yang ingin dicapai. Tidak ada kebebasan anak untuk berimajinasi. Tapi kalau kita ingetin berbasis proses, jadi anak itu melakukan step by step. Oh, saya kepengen seperti ini. Kalau ini saya tempel seperti ini jadi apa ya? Saya tempel sini seperti jadi apa ya? Nah, ini saya ada gambar seperti ada di sebelah kiri saya ada berbasis proses. Jadi anak itu mengembangkan, dia dikasih bahan yang mudah dia dapat, mungkin bahan-bahan bekas buat kreasi seni. Nah, seperti itu. Kalau yang sebelah kirinya berbasis hasil. Ayo anak-anak kita membuat hujan. Ada awan, harus hujan. Oh, mata. Terkadang kalau anak-anak buat mata agak ke atas, ada ke bawah. Nah, seperti itu jadinya guru dan orang tua yang kurang gini, kurang begini. Nah, itu jadi anak-anak akan membuat kayak mematikan kreativitas. Dan lanjut Bunda. Nah, seperti ini. Ini banyak perbedaan berbasis proses dan berbasis hasil. Nah, mungkin kalau proses tidak dapat instruksi, tidak ada instruksi, jadi anak itu mengembangkan sendiri. Tapi kalau berbasis hasil itu anak dituntun harus seperti ini, seperti itu. Tapi ada contoh, kalau proses tidak ada contoh. Kalau yang hasil, guru memberikan contoh satu, baru dia ditiru seperti itu. Dan itu mungkin bisa dibaca sampai hasil akhirnya. Kita lanjut. Mengapa kita perlu seni dengan berbasis proses? Karya seni berbasis proses adalah memberikan kesempatan anak untuk mengeluarkan emosi yang ada dalam diri sendiri untuk membangun kepercayaan diri anak. Di BDR ini, kalau kita memberikan kreativitas kepada anak untuk menggali, mendapatkan stimulasi syarat kepada anak itu, kerja otak anak itu biar diajak untuk selalu mengeluarkan ide-ide yang brilian. Jadi kalau kita seperti membuat tugas ataupun ini nanti buat seperti ini harus sama seperti buku yang Bu Guru berikan seperti itu. Jadi itu akan bisa mematikan kreativitas anak. 1 menit lagi Bu Mia. Oke. Nah, ini ya Bunda, ini contohnya untuk kreativitas anak. Jadi anak itu dikembangkan pencampuran warna, membuat kreativitas. Nah, ini kita lanjut. Ini berbagai 3 dimensi, banyak mungkin dari bahan-bahan bekas kita sebagai guru TK seperti kayak pemulung itu botol 1, 2, kadang kita di tempat kondangan kita sampai mengumpulkan botol-botol, tutup botol seperti itu. Kadang bisa ngapain sih Ma, malu-maluin kata bapaknya. Seperti kita mungkin dari dari kayak bahan-bahan bekas dari daun apa yang di sekitar kita yang bermanfaat bagi anak ini, seperti juga contohnya membuat 3 dimensi menggunakan dari gulungan tisu seperti itu. Ini bisa bermain pasir,
bermain tanah liat, menggunakan plastisin. Nah, itu anak-anak justru apa yang dibuat anak itu lebih kreatif idenya daripada kita sebagai orang tua dan guru. Apa yang harus dilakukan oleh guru dan orang tua ketika anak sedang membuat seni kriya, yaitu kita mendampingi anak, terus menyepakati aturan dalam bermain, misalnya berbagi dalam bahan sama teman, sama adik, sama siapa yang diajak bermain di rumah. Terus setelah selesai bermain, jangan lupa kita bereskan, merapikan mainan di tempat mainan, memberikan pujian kepada anak. Kita harus jangan, kok jelek, jangan seperti itu. Kalau kita, walaupun itu hasilnya mungkin tidak sesuai dengan kita, mungkin anak mempunyai cerita tersendiri apa yang telah dia buat. Jadi kita harus, bagus sekali, wah indah sekali. Kalau ditambah ini tambah lebih bagus, seperti itu kalau memberikan pujian. Karena anak itu kalau dia dikasih pujian, dia akan lebih semangat untuk belajar dan lebih kreativitas. Gunakan jika memuji anak itu menggunakan kalimat-kalimat yang positif agar anak-anak lebih semangat dalam belajar. Sampai ke penutup, waktunya sudah habis. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa saya dapat kami sampaikan untuk seni kriya. Mungkin jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di close share screen-nya? Bu Mia mau pergi atau gimana? Karena setelah ini akan ada masih penguatan. Nunggu. Masih sampai jam 3:30 saya pulang, Bunda. Bu Mia setengah Bali maksudnya. Setengah Bali kan 2:30. Insya Allah nyampe. Masalahnya setelah ini nanti saya akan memberikan penguatan. Kita harus memasukkan konsep YPB-nya. Oh gitu, nggih Bunda. Terima kasih Bunda. Ya, bagus sekali. Terima kasih ya. Yuk lanjut. Terima kasih. Saya sudah bikin di grup. Selanjutnya Ibu Endah dari Gresik. Silakan Bu Endah. Bu Endah. Ibu Endah dari Gresik, silakan. Ya, Bu Inel, terima kasih kesempatan sudah diberikan kepada saya. Baru setengah 12 kirim email sudah langsung ini ya Bu Inel ya. Iya, nggak apa-apa. Saya sudah jadikan co-host ya Bu, silakan share screen sendiri, udah bisa ya. Insya Allah. Oke. Bismillah. Materinya apa, Bu Indah? Ya, sebentar, Bu Inel. Bukan tentang apa materinya? Pengasuhan kayaknya Bu Endah ya? Iya, sebentar Bu Inel. Mohon maaf. Oh, dukungan psikologis. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya mulai Bu Inel? Silakan Bu Endah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin saya langsung saja ya Bu ya, soalnya ini saya redek ini Bu Inel, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baiklah, langsung saja sebelum kita masuk ke PPT yang akan saya sajikan, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Endah Wijiastuti. Saya mengabdi di YPBWI kurang lebih 11 tahun. Dan 11 tahun itu saya di kelompok bermain. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan PPT yang saya ingin sampaikan pada kesempatan siang hari ini.
saya memilih judul dengan dukungan psikologis awal pada anak. Kenapa saya memilih ini? Karena bagi saya ini penting ketika menghadapi situasi atau kondisi sulit seperti sekarang ini, terutama orang tua yang dihadapkan dengan kegiatan pembelajaran di rumah. Kita tahu bahwa lingkungan di sekitar anak, yaitu keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, memberikan pengaruh yang besar pada perkembangan anak, baik fisik, intelektual, serta perkembangan psikologis dan sosial. Ketika anak mengalami situasi yang sulit, lingkungan yang ada diharapkan dapat membantu mengatasinya, yaitu keluarga. Namun secara tidak sadar bahwa situasi yang sulit itu ternyata memunculkan rasa yang tidak nyaman bagi anak. Misalnya saja seperti kondisi sekarang ini, anak belajar di rumah dengan dibantu, ditemani orang tua. Dukungan psikologis awal bisa membantu mencegah atau memberikan kesempatan untuk orang tua mengembangkan kemampuannya dalam mengembangkan situasi yang sulit. Situasi sulit seperti apa yang kita hadapi sekarang ini, yaitu karena kesibukan orang tua, karena adanya konflik yang dialami orang tua, kemudian kehilangan pekerjaan, waktu antara bekerja di rumah dan mengurus semua kegiatan yang ada di rumah, itu merupakan situasi yang sulit yang insya Allah sekarang ini sedang dihadapi oleh wali murid kita. Nah, reaksi-reaksi yang timbul akibat masa yang sulit itu adalah rasa yang tidak nyaman, panik, kecewa, jenuh, cemas, takut, dan mungkin emosi yang sekarang ini mungkin banyak dialami oleh orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak di rumah. Dampak berkelanjutan yang terjadi karena masalah-masalah tersebut yaitu ketegangan, stres, depresi, daya tahan tubuh menurun, dan sulit untuk berpikir jernih. Terus apa yang harus dilakukan? Apa yang kita butuhkan? Nah, disinilah dukungan psikologis awal itu diperlukan. Apa sih dukungan psikologis awal? Dukungan psikologis awal merupakan serangkaian keterampilan sederhana yang dilakukan secara sistematis untuk mencegah, mengurangi dampak negatif dari suatu masalah sekaligus untuk menunjang proses pemulihan psikologis dalam suatu keluarga. Nah, prinsip dasar psikologis awal ini adalah untuk memberikan perhatian, memberikan informasi bagi orang tua, bagaimana kita bisa membantu anak dalam kegiatan pembelajaran di rumah, bisa bersikap jujur, merendahkan, maksudnya memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi sekarang ini. Tapi perlu diketahui juga bahwa dukungan psikologis awal ini bukan untuk memaksa anak untuk memberi informasi secara detail tentang masalah yang dihadapi, bukan untuk terapi konseling, ataupun untuk perawatan untuk gangguan psikologis anak. Bagaimana kita memberikan dukungan psikologis awal ke anak? Yaitu yang pertama, 1 menit lagi ya Bu Enda. Ya Bu Inel? 1 menit lagi. Kita mengenali dan memberikan perhatian, kemudian mendengarkan apa yang dirasakan anak,
Kemudian yang ketiga, melakukan aktivitas yang bermakna. Yang keempat, menghubungkan, yaitu apabila ketiga langkah yang kita lakukan tadi masih kurang, kita perlu menghubungkan ke orang atau lembaga yang sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Nah, sebagai orang tua, kita adalah teman sekaligus sahabat bagi anak dalam situasi apapun, termasuk pada saat pandemi ini. Membangun kelekatan dan kepercayaan anak terhadap orang tua dan lingkungan di luar dirinya di kehidupan yang akan datang. Oke, terima kasih Bu Inel. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kurang ini, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata diam-diam guru-guru kita ini pada paten-paten ya Bu Marti ya, keren-keren. Selanjutnya kita minta kepada Ibu Siti Khairunisa dari DKI. Ibu Nisa silakan, sudah bergabung ya. Ibu Nisa sudah bergabung? Iya Bu, saya. Ya, ntar saya jadiin itu dulu. Saya sendiri ya Bu Nisa ya. Coba, saya coba ya. Oke. Belajar Bu. Berapa waktunya Bu Inel? 5-7 menit. Bisa Bu Inel? Ya, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba memberikan materi tentang komunikasi efektif dengan orang tua pada masa penerapan belajar dari rumah. Kenapa saya pilih ini? Karena komunikasi itu sangat penting bagi kami sebagai guru, dan karena kalau komunikasi dengan orang tua nggak lancar, otomatis pembelajaran itu nggak bisa terlaksana dengan baik, seperti itu. Perkenalkan diri saya. Kok nggak bisa Bu Inel? Ya, lanjut aja. Oke, nama saya Siti Khairunisa, saya D2 PGTKI Bakti dan S1 dari Universitas Terbuka, dan saya sudah mengajar di Bakti dari tahun 2004 sampai sekarang. Materi yang akan saya bahas ini adalah latar belakang, 2 ciri-ciri komunikasi efektif, 3 etika komunikasi dalam jaringan selama BDR, 4 permasalahan orang tua di apa nih? Kok nggak semuanya kena ya saya ya? Sebentar Bu. Oke, permasalahan orang tua di masa pandemi dan manfaat sekolah online. Model sasaran saya yaitu menurut Shannon and Wevel, yaitu kita membutuhkan info source, yaitu sumber informasi. Sumber informasi dari mana? Model komunikasi ini pertama itu dari otak. Dari otak. Setiap orang memberikan informasi pasti sudah diolah di dalam otaknya. Yang kedua yaitu di transmitter, melalui perantara. Perantara itu adalah suara yang dihasilkan melalui saluran udara. Jadi jika suaranya itu tidak terdengar, otomatis akan mengalami kendala-kendala itu. Ketiga itu receiver, yaitu penerima. Orang yang tidak dapat berkomunikasi, penerimanya itu tidak dapat mendengarkan, tidak dapat menerima pesan, otomatis secara otomatis nanti dia tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh sumber informasi tersebut. Sasarannya itu adalah otak yang tadi menerima pesan itu sampai atau tidak, benar atau tidak, secara penuh atau tidak informasi yang disampaikan tadi. Latar belakang dari
materi ini adalah satu, membimbing dan mendidik anak menjadi tanggung jawab bersama antara guru, orang tua, sehingga anak tuh dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kedua, seluruh aktivitas pembelajaran dan perkembangan anak harus dikomunikasikan ke orang tua. Karena kan selama anak di BDR ini hampir 90%, 100% sama orang tua. Guru hanya memantau dari sekolah, dari rumah, gitu kan ya. Tiga, adanya surat edaran dari kebijakan kementerian tentang masa darurat ini, bahwa semua kegiatan ini harus dilakukan dari rumah. Elemen penting dalam menjalin komunikasi efektif yaitu kejelasan. Jadi informasi yang disampaikan itu harus jelas. Kedua, konsistensi. Jadi nggak berubah-berubah apa yang disampaikan, harus jelas. Ketiga, kepedulian kita terhadap anak dan keluarga. Ciri-ciri pesan yang positif, komunikasi yang positif. Tadi seperti dijelaskan tadi, yaitu pesannya harus jelas. Pesannya harus benar. Jadi bukan hoax. Sekarang kan banyak tuh kabar-kabar hoax ya. Pesannya lengkap. Jadi jangan sampai ketika kita di WA atau pesan kepada orang tua itu dengan komunikasi yang disingkat sehingga orang tua bertanya-tanya lagi, ini pesannya maksudnya apa ya Bu? Gitu. Pesannya tepat, andal. Terus pertimbangan penerimanya tuh benar nggak sih nih untuk si kata-katanya untuk si anak, terus kesopanan pengirim. Jadi walaupun dalam komunikasi online tapi tetap kesopanan itu menjadi nomor satu dengan bahasa yang baik gitu. Elemen yang harus dihindari dalam komunikasi yaitu konfrontasi, jadi konfrontasi, konflik dan ceroboh. Jadi menghindari hal-hal yang bertentangan. Jadi kita berkomunikasi itu jangan sampai ada pertentangan, ada menghindari hal-hal yang tidak baiklah gitu ya. Jadi konflik, menghindari dari maksud Bu Guru apa ya, kayak gitu. Keterampilan komunikasi yang perlu dimiliki guru. Pertama, mengamati. 2, bertutur kata lisan dan tulisan. 3, mendengarkan dan memahami. 4, kecerdasan emosional. 4, self-efficacy. Ini kan singkat ya Bu, jadi nggak bisa dijelasin, nggak apa-apa ya Bu? Ya, 1 menit lagi Bu Nisa. Ya. Dampak komunikasi positif, 1, pemahaman yang sama. Jadi kita harus mempunyai pemahaman yang sama antara si pengirim dengan si penerima. Jangan sampai pengirim maksudnya apa, nanti yang diterima itu pemahamannya berbeda. Terus komunikasi positif itu membuat kesenangan. Jadi tidak ada tidak ada saling curiga atau maksudnya apa. Jadi sama-sama enak gitu, mempengaruhi sikap. 4, hubungan sosial yang baik. Jadi dengan hubungan sosial kita ke orang tua dengan baik, insya Allah apa yang disampaikan dari kita ke orang tua untuk anak itu akan berdampak positif. 5, tindakan. Beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan sehingga komunikasi tidak efektif, yaitu guru sebagai pengirim pesan, A, berbicara cepat, tidak tersusun. B, terlalu banyak gagasan, tidak saling berhubungan. C, terlalu pendek, tidak cukup informasi dan pengulangan. D, pengabaian pokok pesan yang sudah dimiliki penerima. E, tidak menyesuaikan dengan sudut pandang penerima. Guru sebagai penerima pesan, A, tidak menaruh perhatian kepada pengirim, sudah merumuskan jawaban sebelum mendengarkan keseluruhan, cenderung mendengarkan yang detail-detail bukan keseluruhan pesan. D, memberikan penilaian benar atau salah. Waktunya habis, Bu Nisa bisa ditutup. Oke, terima kasih Bu. Mungkin banyak kekurangan. Ini sebenarnya ada nggak seperti ini mau keluarnya, tapi nanti saya akan perbaiki. Makasih Bu Inel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa. Yang penting kita sudah menangkap pesannya dan sudah melihat hal-hal yang disampaikan, poin-poinnya.
Baiklah, selanjutnya bersiap-siap Ibu, silakan Ibu Yenvita dari Sumatera Barat. Saya belum ini ya. Sendiri ya Bu. Bisa di close share screen-nya Bu Nisa. Sebentar. Mana Itu tadi? ada yang mau masuk benar tuh dari Padang tuh Zulaika. Mana Bu Inel untuk keluarnya? Udah saya close, Oke. Iya. Benar, gimana cara masuk screen, share screen-nya benar? Bu Yen, ini dari Padang kan ada Bu Rukmaini, ini udah bergabung belum ya? Belum ada saya lihat namanya. Oh, yang ada Zulaika baru nampak benar. Tapi yang bikin di list Bu Rukmaini sama Adrianti itu ya? Tapi Iya, belum bergabung ya? benar. Ya, Tapi Bu Yen belum sendiri. masuk ya kayaknya ya. Iya. Bu Yen kan di bawah ada share screen yang hijau. Diklik. Klik. Ininya filenya Bu Yen dibuka dulu yang mau dipresentasiin. Nanti ketika Ini ya. klik share screen nanti kelihatan langsung di sini. Nah, ya. Oke, udah. Oke, udah ya. Silakan. Udah benar? Mantap, udah Bu Yen, lanjut. Nah, sama-sama sih, Belas. Ini mohon maaf, Bunda lagi sedang nggak sehat nih, gulayan sedang turun. Jadi agak-agak keringat lemes gitu ya. Ya, nggak apa-apa Bu Yen. Mudah-mudahan ini jadi semangat, jadi sehat. Mudah-mudahan cepat naik gulanya, malah takut gula naik, ketat jaga gula malah drop gulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Bu Nel? Udah Bu. Oke ya, dengar. Teman-teman semua, selamat siang. Kita silaturahmi pada siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum Bunda Marti, bunda-bunda sekalian. Saya senang sekali untuk bisa hadir di sini bersama-sama. Dan kebetulan saat ini saya memilih materi perencanaan pembelajaran yang sederhana di masa pandemi. Kenapa ini saya pilih? Karena kondisi kita maklum di daerah yang memang itu sebenarnya permasalahan umum ya untuk kita di seluruh nasional, jaringan atau Android yang tidak punya atau HP yang enggak atau macam-macam yang tidak memungkinkan pembelajaran di rumah itu secara daring terlaksana dengan efektif. Gimana nih Bu Nel mau ngapainnya? Lanjut ya, klik gitu ya. Klik ini ya. Ya Kak. Udah. Tujuan dari kegiatan ini adalah tentu kita peserta dapat memahami pengertian dari perencanaan. Mengapa harus dilakukan perencanaan, siapa yang melakukan, dan kapan dilakukan. Kemudian juga peserta dapat memahami cara menyusun RPP itu sendiri, yang bagi kita tentu yang terpenting adalah RPPM ya, atau RPPH bagi kita guru TK dan guru RA. Apa permasalahan yang sering dihadapi oleh guru pada saat menyusun perencanaan? Nah, yang harus kita pikirkan adalah dalam kegiatan di rumah ini, 6 aspek perkembangan itu wajib kita pikirkan dan harus dicapai oleh anak. Dan bagaimana memilih KD untuk menyusun materi. Kita kekurangan ide untuk menyusun kegiatan main. Karena kita selama ini boleh kita lihat kita lebih sering memakai LK ya. Sekolah-sekolah masih menggunakan LK yang praktis sehingga memikirkan ide kegiatan belajar di rumah itu yang akan menjadi kesulitan sekali bagi guru sekarang ini. Kemudian bagaimana memilih tema. Nah, yang terutama bagaimana untuk orang tua yang tidak memiliki HP atau untuk orang tua yang harus kita kunjungi masing-masing. Nah, ini yang harus kita pikirkan dalam menyusun perencanaan. Kemudian apa itu perencanaan pembelajaran? RPP merupakan rancangan program pembelajaran berisi langkah-langkah konkret, langkah-langkah yang dipikirkan oleh guru secara nyata dalam melaksanakan kegiatan bermain yang mendukung anak dalam proses belajar di rumah. Kemudian ini tentu sesuai dengan surat edaran ya Kemendikbud nomor 4 tahun nomor 14 kali ya, nomor 4 tahun
di keputusan Mendikbud nomor 719 tahun 2020, mungkin tidak perlu saya bacakan karena sudah ada di dalam undang-undangnya. Dan juga ini keputusan Kemendikbud bagaimana pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus, ini yaitu kurikulum darurat ya, masa pandemi yang harus kita pikirkan untuk yang kita tetap lakukan tatap muka dengan anak dalam kondisi khusus atau bagaimana perkembangan anak yang tetap kita pikirkan 6 aspek perkembangan itu tercapai secara holistik terpadu sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Selanjutnya, mengapa RPP perlu disusun? Nah, kenapa sih waktu BDR juga RPP perlu disusun? Nah, yang harus kita pikirkan yaitu tentang pencapaian aspek perkembangan anak, tingkat pencapaian perkembangan anak dengan melalui KI-nya, pencapaian KD-nya, keberhasilan pengelolaan pembelajaran yang bermakna, serta penyiapan alat dan bahan. Nah, siapa dan kapan menyusun perencanaan? Nah, yang wajib menyusun perencanaan itu tentu adalah guru sebagai pelaksana kegiatan dari pembelajaran tersebut. Nah, kapan itu kita lakukan? Tentu sebelum kita akan melakukan kegiatan atau kita menyusun seminggu untuk RPPM. Apa yang harus kita pertimbangkan dalam menyusun program pembelajaran tersebut? Yaitu kita terlebih dahulu memahami STPPA sebagai hasil akhir dari program kita. Memahami KD sebagai capaian dari hasil pembelajaran, kemudian menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan kegiatan dari pengalaman anak. Nah, ini dia aspek perkembangan yang harus kita capai dan ini mungkin kita sudah ketahui semuanya, yaitu nilai agama moral, fisik motorik, kognitif anak, bahasa, sosial emosional, serta seni yang sesuai dengan yang sudah dituangkan Permendikbud. Teman-teman sekalian, nah ini mungkin sudah ada dalam kurikulum kita dari Permendikbud nomor 146 yang sudah ada 4 kompetensi inti yaitu sikap spiritual, sosial, sikap sosial, pengetahuan, serta keterampilan. Nah, perencanaan apa yang disusun dalam BDR itu? Nah, yang pertama tentu rencana program mingguan. Nah, ini. Bagaimana cara menyusun RPP-nya itu? Nah, ini. Identitas program layanan, aspek perkembangan dan KD, materi pembelajaran, serta rencana dari kegiatan itu sendiri. Apa materinya yang mau kita berikan? Apa rencana kegiatan? Nah, ini yang akan kita buat di RPPM kita nanti. Nah, ini langkah-langkah dalam 1 menit lagi ya Bu Yen. Ya, memuat pembelajaran daring. Yang penting kita adalah mengirim kepada orang tua informasi yang harus kita berikan, apakah itu melalui luring atau melalui daring, mengajak orang tua mendampingi, kemudian guru memberikan panduan tentang cara menggunakan media dan teknologi yang dipilih. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan sesuai RPP yang sudah dirancang yang saya buat untuk kegiatan dalam 1 minggu. Dan ini akan dipilih oleh orang tua. Kegiatan ini kita berikan kepada orang tua untuk bebas memilih kegiatan yang dekat dengan lingkungannya. Nah, ini kita berikan kepada orang tua aba-aba bagaimana sesuai dengan program yang kita berikan, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dalam pendampingan anaknya dalam melakukan kegiatan. Nah, mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon kritikan dan sarannya. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini keluar aja ya. Udah Bunda keluar ya. Kita close ya. Terima kasih Bu Yen. Aduh, mantap-mantap ini Bu Marti. Bu Marti susah milihnya nih. Susah, semua jadi dah. Semuanya benar jago. Selanjutnya kita minta kepada kasih panggung doang. Iya. Perlu
Selanjutnya masih kita kurang, minta Bun. kepada Ibu Aning Sumiati dari Garut. Silakan Bu Aning. Bisa share screen sendiri ya. Suaranya dibuka dulu Bu Aning. Ya, silakan share screen-nya. Gimana Mbak, udah kelihatan? Ya, udah. Sudah. Udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, perkenalkan nama saya Aning Sumiati SE, asal TK Islam Al-Jahra PD Wanita Islam Kabupaten Garut. Insya Allah akan menyampaikan sedikit ilmu tentang model pembelajaran di anak usia dini ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama mengenai pengertian model pembelajaran menurut KEM 195, bahwa model pembelajaran itu suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru, siswa dengan tujuan agar pembelajaran dapat dicapai secara optimal, efisien, dan efektif. Kemudian klasifikasi model pembelajaran itu banyak ibu-ibu, sebetulnya beribu macam model dan klasifikasi, tetapi saya coba Materi model pembelajaran yang memang cocok dengan anak usia dini. Yang pertama yaitu saya membahas Ya, kamu cek aja. Kayaknya nggak ada deh. Oh, ini bisa dari sini. Ya, oke. Nggak apa-apa. Expository ini yaitu pembelajaran yang menekankan kepada guru dengan cara menyampaikan materi secara verbal. Mungkin kalau di anak usia dini itu lebih guru pembelajarannya itu dengan model cara bercerita, kemudian tokohnya siapa, kemudian seperti contoh misalkan tema di dalam binatang. Nah, guru itu menceritakan sosok binatang apa, kemudian suaranya seperti apa, kemudian dilibatkan ke pengembangan kognitif dan sebagainya. Jadi ekspositori itu lebih ke verbal, guru menguasai materi. Kemudian yang kedua yaitu tentang saya lewat aja ya Bu ya, yang penting-pentingnya saja. Yang kedua yaitu model inquiry, di mana model pembelajaran ini menekankan proses berpikir secara kritis, analis terhadap anak dalam suatu penyelesaian masalah, supaya model pembelajaran yang disampaikan ini bisa dipahami, kemudian anak menemukan jawaban, masalah, pengalaman, dan sebagainya. Nah, model pembelajaran inquiry ini lebih kepada pembelajaran kognitif atau lebih kepada percobaan, praktek, sehingga anak memiliki pengalaman yang terkenang mungkin sampai anak tersebut sampai nanti dewasa. Nah, jadi model pembelajaran inquiry ini lebih kepada pembelajaran yang nyata, objektif, dan anak mengalami secara individual. Nah, biasanya model pembelajaran ini cocok kepada pembelajaran yang sifatnya sains aja. Jadi anak dilibatkan secara langsung, kemudian anak menganalisis, kemudian menyampaikan apa yang anak itu temukan terkait sebuah materi yang disampaikan oleh seorang guru. Kemudian yang selanjutnya tentang model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Nah, ini model PPKB. Sama model ini lebih kepada pembelajaran anak ke kognitifnya. Jadi cara berpikir, menemukan masalah, misalkan Kita mau ke link yang aku kirim, Bi. Yang terakhir. Misalkan di seni matematikanya, anak itu bagaimana menemukan berpikirnya seperti 1 ditambah 1 itu berapa hasilnya. Kemudian ketika warna kuning dicampur dengan warna merah itu menjadi warna apa. Nah, itu lebih kepada pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir anak. Jadi guru itu merangsang
bagaimana anak itu bisa berpikir dan menyelesaikan masalah. Jadi model ini memang harus dikuasai oleh seorang guru. Kemudian yang keempat yaitu model pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran kooperatif ini lebih kepada model pembelajaran guru menekankan cara model pembelajaran itu berbentuk kerja kelompok. Misalkan lebih kepada pola kalau lebih banyak kegiatan di fisik ya Bu, fisik motorik, misalkan pada saat pembukaan pembelajaran diadakan misalkan senam pagi dalam bentuk olahraga, bagaimana anak bisa mengikuti gerakan misalkan gerakan ke kiri, gerakan ke kanan. Nah, kelompoknya itu harus bisa menyeimbangkan atau menyamakan gerakan-gerakan tersebut. Jadi lebih kepada kerja kelompok model pembelajaran kooperatif ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu model pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau sering dikenal dengan PAKEM, Bu. Jadi PAKEM ini merupakan salah satu pilar program model yang banyak lagi ya Bu Ani. Ya, yang banyak dipakai oleh sekolah-sekolah tingkat anak usia dini ini, karena memang aktif, kreatif, efektif ini biasanya ada di lingkungan TK itu dalam bentuk kegiatan bermain sambil belajar. Nah, jadi itu mungkin Ibu semuanya terkait model-model pembelajaran untuk materi. Ibu Aning, kita kan waktu itu mengasih materi ada dalam 12 materi BIMTEK. Ini termasuk yang bagian mana ya Bu? Ini tuh sebenarnya Mbak Inel perpaduan dari model pembelajaran yang saya peroleh di BIMTEK YPBWI dan kebetulan saya lagi kuliah tentang anak usia dini juga. Jadi saya belajar, saya coba combine Itu Mbak Inel. Iya, terima kasih ya. Iya. Nggak apa-apa Mbak Inel? Ya nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Mitri dari Bali. Belum di close ya, Mbak Ine? Sudah. Silakan Bu Mitri. Oke. Ini udah pinter ya. Ada asisten belakang ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan tentang media daring yang digunakan saat BDR atau belajar dari rumah. Nama saya Mitri Korayu dari Bali. Saya ngajar di RA Bakti 5 Badung, Bali. Ini untuk keterkaitan materi dari ke-12 materi itu, media daring adalah yang nomor 12, yaitu menggunakan media atau perangkat daring. Apa itu kelas virtual atau maya? Kelas virtual biasanya digunakan. Share ininya, screen-nya. Bentar. Oh, belum masuk share. Sudah. Jadi apa itu kelas virtual atau kelas maya? Kelas virtual atau ruang yang digunakan untuk media. Nggak ada ini. Nggak ada apanya, Bunda. Udah kelihatan, udah lanjut. Ada iklan. Sudah ada Bu Mitri. Sudah, oke. Kelas virtual yaitu ruang yang digunakan untuk pendidik dan peserta didik yang melakukan kegiatan belajar mengajar yang berbasis jaringan atau internet. Biasanya yang digunakan dalam pembelajaran yaitu Zoom, Webex,
Google Meet, bisa juga dengan Skype atau WA. Yang biasa digunakan adalah dengan WhatsApp. Kita sering menggunakan WhatsApp untuk pembelajaran media daring seperti WA Group atau bisa juga dengan video call dengan siswa. Kalau untuk Google Meet atau Webex atau yang lainnya, biasanya wali murid masih belum bisa menggunakannya karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang belum mengenal tentang teknologi ini. Jadi di sekolah saya biasanya menggunakan dengan media WhatsApp. Selain itu, ini adalah beberapa tips dalam menggunakan WhatsApp yang menggunakan seperti menggunakan teks tebal, teks miring, atau mencoret teks. Ini untuk menyimpan file-file yang besar dalam bentuk Google Drive. Dan cara penyimpanannya ada di sini. Apa aja yang disimpan biasanya ada di email kita, di Gmail kita. Ini ada cara menggunakan Google Drive. Sebenarnya saya mengerti, cuman penyampaiannya untuk mengajarkan itu yang saya belum bisa. Mohon dimaklumi karena sama-sama sedang belajar. Saya bisa menggunakan, tapi untuk share ilmunya saya yang belum bisa. Mohon maaf sekali lagi. Untuk Google Drive, kita biasanya bisa menggunakan ada 15 GB dalam hal penyimpanan, dan sarannya kalau memang 15 GB itu sudah penuh, kita bisa membuat email baru dan menggunakan Google Drive dengan email yang baru dengan kapasitas 15 GB. Dan itu bisa digunakan gratis. Kalau memang berbayar bisa lebih dari 15 GB. Syarat dan tip BDR daring biasanya terkendala dari perangkat komputer atau HP yang memadai, karena kebanyakan dari wali murid juga belum memiliki HP yang memadai, karena biasanya kalau HP-HP yang belum upgrade biasanya tidak mengurangi fasilitasnya. Terus koneksi internet yang benar-benar stabil ini juga menjadi salah satu kendala. Apalagi kita dapat bantuan juga yang dari provider yang tidak di jaringannya kurang stabil, juga bisa mengakibatkan komunikasi atau belajar daring terkendala. 1 menit lagi ya Bu Mitri. Oke. Berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Ini bisa dibuat dengan audio atau video dari WhatsApp. Saya mempunyai contoh, cuman kebetulan belum bisa dibuka. Ini ada beberapa tutorial pembelajaran dari YouTube yang linknya ada di sini semua, ada di Google Classroom, ada di PowerPoint, dan di Google Meet juga. Peringkat aplikasi mana yang akan dipilih dalam pembelajaran daring biasanya tergantung dari sekolah dan wali murid sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Terima kasih Bu Mitri. Nah, selanjutnya kita minta kepada Bu Farhatin Nikmah dari Gresik. Silakan Bu Farhatin, bisa share sendiri ya. Halo Ibu Farhatin, sudah
Suaranya dibuka dulu Bu, videonya. Iya Bu Ines, sudah dengar suara saya? Sudah Bu, silakan share screen sendiri ya. Sebentar saya coba ya. Ya. Sudah terlihat Bu Ines? Sudah Bu, silakan dipilih filenya, di open. Sudah terlihat? Sudah Bu, di open dulu filenya. Filenya belum di open, dibuka. Sudah? Nah, sudah Bu, sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farhati Nikma dari PAUD Islam Bakti 4 Gresik. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullahu khairan sudah diberikan kesempatan untuk sharing ilmu dan belajar pada Bu Marti dan ibu-ibu semua dari Bakti Nusantara. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang penilaian. Nah, penilaian. Apakah itu penilaian? Penilaian merupakan proses pengukuran hasil kegiatan belajar anak. Dalam masa BDR ini penilaian sangat penting sekali dilakukan karena dengan melakukan penilaian guru dan orang tua dapat mengetahui perkembangan belajar anak dan mengamati hal-hal apa saja yang disukai anak dan juga dilakukan anak. Nah, penilaian sendiri harus bersifat otentik, terukur, berkelanjutan, dan juga menyeluruh, mencakup pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya, bagaimana cara mengolah data atau informasi tentang anak? Di sini guru dapat meminta orang tua untuk mengirimkan video atau foto kegiatan anak melalui email atau WA. Kalau di sekolah saya mengirimkan foto dan video melalui WhatsApp. Baik itu hasil karya dan video dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni, dan tampilan anak. Nah, selanjutnya guru menghubungkan karya anak tersebut dengan pencapaian pada kompetensi dasar yang sesuai dengan 6 aspek perkembangan. Ada 4 skala pencapaian perkembangan anak, yaitu BB atau belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan juga BSB berkembang sangat baik. Nah, ini salah satu contoh penilaian hasil karya yang terdiri dari nama, tema, subtema, kelompok, pekan. Nah, di sini saya menggunakan tema diri sendiri atau subtema aku anak muslim. Sebenarnya penilaian ini PowerPoint-nya dibesarin, Bunda. Ya. PowerPoint-nya bisa dibesarin, nggak kelihatan. Ya. Sudah? Sudah? Sudah Bu, sudah. Yang pakai gambar layar tuh loh, Bunda, yang kayak bentuk gelas tuh loh, Bunda. Kok gelas itu? Apa itu, Bunda? Itu monitor. Nah, ya, sip. Nah, seperti ini. Ya. Ya, di sini saya menggunakan tema diri sendiri, aku anak muslim. Nah, dalam satu pekan kegiatannya diantaranya ada meremas kertas, memasangkan benda, membuat kotak infak, menggambar bebas, dan juga bermain plastisin. Nah, di sini nanti kita bisa meminta bantuan orang tua untuk mengamati kegiatan Ananda. Nah, setelah itu orang tua mengirimkan foto atau video sambil memberikan komentar.
Nah, apa saja yang dilakukan Ananda tahap-tahapannya. Nah, ini hasil pengamatannya ya Bunda. Seperti Ananda sebelum melakukan kegiatan membaca basmalah dulu. Kemudian Ananda meremas kertas dengan cukup kuat. Ananda meremasnya dengan tangan dengan cara buka tutup sampai terbentuk pipi memanjang. Nah, di sini kita kaitkan dengan KD dan indikator yang muncul. Ini yang kita munculkan di sini fisik motorik 3.3+4.3, 10 yang berbunyi melakukan kegiatan yang menunjukkan anak mampu menggunakan anggota badan untuk melakukan keterampilan motorik halus untuk melatih koordinasi mata dan tangan. Di antara melalui kegiatan antara lain meremas. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini kita tinggal memasukkan penilaiannya. Bagaimana penilaiannya? Apakah belum berkembang atau mulai berkembang atau berkembang sangat baik. Dan berikut contoh di bawahnya ini ya Bunda ya, mencakup 6 aspek perkembangan. Selanjutnya, ini saya tuangkan ke dalam format penilaian mingguan, Ibu ya. Nah, di sini saya kolaborasikan dengan Hasan Bakti, yaitu di sini saya ada surat Al-Fatihah mengenai mengucapkan doa, surat, dan juga hadis-hadis. Seperti ada surat Al-Fatihah, doa-doa harian, hadis, larangan marah, kalimat thayyibah, atau ta'awudz. Kemudian di sini ada nama-namanya. Di sini ada pengumpulan apa kita bisa menilai itu dari video hasil karya. Nah, yang agama ini saya lihat penilaiannya dari video ya Bunda-Bunda ya. Kalimat thayyibah, pengenalan toharo. Di sini saya mengambil cara membersihkan sudah PAK, pengenalan niat berwudu, pengenalan niat sholat, dan juga sirah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengetahui adab-adab Islam tentang perilaku baik. Di sini saya memakai adab makan dan juga adab minum. Nah, selanjutnya ini adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan yang mencakup 6 aspek perkembangan. Di antaranya ada FM, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan juga seni. Dan ini penilaiannya ya Bunda, mulai berkembang. Ada juga yang berkembang sosial. 1 menit lagi ya Bu Farhati. Kemudian kita tuangkan di format bulanan. Format penilaian bulanan seperti ini Bunda kalau punya saya. Ada kompetensi dan indikator, video, hasil karya, dan juga hasil akhir. Selanjutnya, ada penilaian semester. Nah, ini rangkuman dari penilaian bulanan yang dituangkan di sini. Ada simpulan Juli, Agustus, September, Oktober, dan juga simpulan akhir. Nanti nilainya itu ya dalam bentuk BB, MB, dan juga BSH dan juga BSB. Kemudian bagaimana menyusun laporan perkembangan anak? Di antaranya kita dapat menyampaikan keadaan anak waktu belajar secara fisik, sosial, dan emosional, kemampuan atau kompetensi yang sudah dan belum dikuasai anak, hal-hal yang harus dilakukan orang tua untuk membantu dan mengembangkan anak lebih lanjut. Nah, bagaimana tata cara penulisan laporan perkembangan anak? 1. Menggunakan kalimat positif dan santun, informasi tentang singkat, pencapaian dan perkembangan hasil belajar anak secara nyata. Isi laporan menggambarkan kemajuan perkembangan anak yang telah mencapai BSH dan BSB, dan juga memberikan rekomendasi jika perkembangannya masih dalam BB dan juga MB. Nah, seperti ini Bunda, laporan perkembangan bidang keimanan dan ketakwaan. Ada sendiri, ini dalam bentuk BB, MB, BSH, dan BSB kita memakai centang. Seperti ini. Selanjutnya, ini contoh laporan perkembangan peserta didik yang berbentuk narasi yang mencakup 6 aspek perkembangan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Kami mohon kritik dan sarannya ya Bu Marti dan Bunda-Bunda semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami mohon masukannya sangat sekali. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farhati Nikmah dari Gresik. Cukup rapih ya ininya. Selanjutnya Bu Isinganah Ponorogo, silahkan.
Share screen-nya, Mbak. Gimana Ya, ini? di bawah ada yang hijau itu, Bu Is. Ya, terus? Diklik, filenya udah dibuka. Terus? Itu udah bisa. Pilih filenya. Nah, itu salah satu permainan. Coba. Oke, saya carinya dulu. Bimtek. Oh, nanti. Mencarinya dulu, Mbak Inel. Bimtek. Nah, kita ini ya Mbak Inel ya. Ya udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu pengurus pusat Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam, di dalamnya ada pembina, pengawas, dan para pakar ilmuwan bakti yang kami hormati. Teman-teman yang ada di virtual ini, perkenankan saya untuk mengajak antum semua untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita dipertemukan di gedung virtual ini dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan sholawat serta salam terlimpah curah kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan jahiliyah menuju jalan Islam yang bersama-sama kita ikuti saat ini. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu pengurus pusat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berlatih ngomong, berlatih menyampaikan sedikit ilmu yang kita miliki hasil dari BIMTEK nasional yang diselenggarakan oleh GovTKI bersama Kemendikbud. Selanjutnya di sini akan saya sampaikan PowerPoint secara apa ya? Jadi PowerPoint kami, perkenalkan kami nanti akan menyampaikan pentingnya bermain bagi anak usia dini. Kenalkan dulu, nama saya Isti'anah, tempat tanggal lahir 16 Ponorogo, 16 Juli tahun 1970. Nih, kalau pengen apa? Emailan, ini email saya rusak ya. Unit kerja saya di TK Islam Dikro Bakti 6 Turi Jetis Ponorogo. Ibu-ibu yang saya hormati, kita simak bagaimana Sang Rasul di masa kecil. Apakah beliau pernah bermain? Juga ketika beliau sudah mempunyai cucu, bagaimana beliau bermain dengan cucunya? Nanti insya Allah kita paparkan ketika kita mendapatkan kesempatan pada BIMTEK nasional YPBWI yang akan datang kalau itu diberi kesempatan. Jadi teman-teman, Rasulullah itu masa kecil sama dengan anak-anak pada umumnya. Jadi dia juga bermain dengan teman-temannya. Ini bunyi enggak? Oh, bunyi ya. Oh, ya. Jadi ketika usia dini, usia 0 sampai 4 tahun, beliau di bawah asuhan Ibu Halimah Asy-Sya'diyah di desa yang tidak hiruk pikuk seperti di Jakarta ya. Jadi suasananya teduh begitu. Beliau diajak oleh Ibu Halimah Asy-Sya'diyah itu menggembalakan domba, kambing. Bersama teman-teman kecilnya juga berlari-larian, insya Allah begitu. Pernah kita mendengar dari guru kita, ketika kecil ya dia bermain-main dengan teman-temannya, tiba-tiba Rasulullah diculik. Ceritanya berlanjut besok lagi. Kemudian Rasulullah bermain kejar-kejaran juga dan kuda-kudaan bersama cucu-cucunya. Itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ini ada hadisnya ya. Selanjutnya gambaran apa ini Mbak Inel? Kok nggak kelihatan saya Mbak Inel?
Bentar. Di sini kelihatan kok, Mbak Is. Oh, kelihatan ya? Kelihatan, lanjut aja. Gambaran untaian kegiatan Waktunya, Bu Is, apa yang akan kita lakukan selama luring dan daring gitu. Gambarannya apa? Kalau ketika kita mengikuti BIMTEK webinar Yayasan Pendidikan Bakti dulu, jadi kita melakukan pembelajaran daring dan luring itu di masa pandemi, bukannya pembelajaran di sekolah dibawa ke rumah, akan tetapi apa yang ada di rumah itu kita jadikan sesuatu yang bisa kita manfaatkan begitu. Teman-teman sekalian, ada keterkaitan materi satu dengan yang lainnya, itu secara integrasi insya Allah nanti disampaikan kita bersama ya. Tujuan materi pentingnya bermain ya adalah peserta dapat mengidentifikasi alat main dan kegiatan main di rumah. Dua peserta dapat mengetahui pentingnya bermain sehingga guru dapat menginformasikan ke orang tua dalam mendampingi anak bermain di rumahnya. Yang ketiga, peserta dapat menggali kembali macam-macam permainan yang baik untuk anak. Para peserta yang saya hormati, saya yakin panjenengan semua punya kenangan yang indah di masa kecil. Mainan apa yang Anda lakukan di masa kecil yang itu sangat Anda sukai, pasti itu masih terikat ketika kita sudah dewasa seperti ini. Saya dulu ketika masih kecil itu mainan saya sukanya itu Bu, jadi guru-guruan. Jadi guru, jadi teman-teman sebaya saya itu saya jadikan murid gitu. Terus karena di desa ya duteng itu apa Bu? Iya duteng itu, duteng apa Mbak Ian? Penunjuknya lagi ya. Penunjuk. Ya penunjuk itu saya cari itu bekas makanan domba itu kan ada yang panjang-panjang itu dek itu. Kalau teman-teman saya rame dan ternyata Allah mentakdirkan saya untuk menjadi guru bakti ya. Kalau teman-teman apa Mbak Yen ketika masih kecil apa dulu mainan yang sangat disukai? Oh, memang jadi guru-guruan Mbak Is. Wow. Saya suka kali ngatur. Saya lanjutkan, mengapa anak kok perlu bermain? Karena ternyata bermain tersebut merangsang kecerdasan dan pertumbuhan anak. Kemudian perkembangan anak bisa berkembang secara optimal, menyiapkan masa depan. Jadi ketika bermain, nantinya dia akan menemukan sesuatu. Next. 1 menit lagi ya Bu Iis. Dalam? 1 menit lagi. Oh iya. Siap. Temuan di lapangan ternyata bermain di rumah itu ternyata menggunakan LKS seperti yang disampaikan teman-teman tadi. Nah, ini. Nih. Selanjutnya lanjut. Ini teman-teman kegiatan sekolah kami ya. Jadi yang saya jadikan PowerPoint ini adalah kegiatan di sekolah kami. Nah, ini sudah punya semua yang apa? Yang teman-teman yang perlu saya tunjukkan kepada teman-teman. Iya. Ini kegiatan ketika di rumah. Kegiatan di rumah. Jadi kegiatan di rumah itu bukan kegiatan yang ada di sekolah dibawa ke rumah, tapi ini kegiatan benar-benar kegiatan di rumah. Menjadi sayang, dipeluk, dicium, ditimang. Alangkah senangnya. Lanjut. Ini anak-anak kami bersama orang tua membuat mainan di rumah. Kalau di desa saya ini namanya air mancur, tapi kalau di negeri teman-teman namanya apa saya kurang paham ya. Waktunya ya Bu Is. Oh sudah habis? Wah, terima kasih. Ininya bagus banget, jadi asik lihatnya ya. Mohon maaf bila menyita waktu dari teman-teman yang lain. Ini
dari saya cukupkan sekian. Apabila ada kesalahan itu karena kebodohan saya, kalau ada sesuatu yang baik itu mari kita tebarkan bersama. Jazakumullah khairan kasir. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is. Selanjutnya kita minta kepada Bu Rukmaini dari Darmasraya, Sumatera Barat. Ibu Rukmaini sudah bergabung? Sudah nampaknya Bu Nel. Sudah. Bisa share screen sendiri Bu. Bu Rukmaini ini dipanggilnya Ibu siapa Bu Yan? Bu Mini. Bu Nini, silakan Bu Nini. Bu Mini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan share ya Bu. Kebetulan laptop sedikit masalah nih Bu, sepertinya. Jadi suara pun di laptop tidak terdengar. Iya, ini ininya juga apa? Videonya nggak bisa keluar ya Bu? Ya. Tadi, oh ya, udah. Silakan Bu, bisa share sendiri Bu? Iya, Bu. Nanti dibantu ya Bu kalau ada sesuatu kendala. Maklum laptopnya sudah tua. Gimana Bu, sudah bisa? Iya. Sebentar Bu. Oh, Bu Nel aja yang share screen-nya. Kelihatan Bu? Belum di share screen Bu, yang klik yang hijau bawah Bu. Iya, sepertinya ada masalah nih Bu dengan laptopnya. Silakan Bu, ini sudah saya bantu share-nya Bu. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, perkenalkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rukmaini, biasa dipanggil sehari-hari dengan Ibu Mini. Saya guru lintas provinsi, Ibu-ibu. Saya tinggal di perbatasan Jambi dan Sumbar. Ya, KTP saya Jambi, tapi saya mengajar di Sumbar setiap hari bolak-balik, Ibu-ibu. Lanjut Bu. Halo. Iya. Iya. Ayo. Boleh kita berdiri? Ayo berdiri. Ya, boleh Ibu. Cek mic-nya. Lagunya Bu, bantu Bu. Di sini nggak mau Bu. Iya. Dikomandoin aja Bu, kayaknya di sini nggak ada ininya Bu, nggak ada videonya. Ya, yang tanda speakernya Bu, dipencet. Dengan 2 jari, tepuk tangan dengan 3 jari, tepuk tangan dengan 4 jari, tepuk tangan dengan
lagi tepuk tangan dengan tangan lakukan berulang-ulang. Tepuk tangan dirimu, tepuk tangan sampai ke bahu, tepuk tangan tanganmu. Tepuk-tepuk sampai ke bahu, putar-putar. Coba ulang sekali lagi. Tepuk tangan dengan punggung tangan. Lakukan berulang-ulang. Tepuk tangan dirimu. Tepuk sampai ke bahu. Tepuk tangan tanganmu. Tepuk sampai ke bahu. Ulang-ulang dari tanganmu. Putar-putar di hadapanmu. Satukan kedua tanganmu. Berjingkir sebelah hatimu. Oke. Lanjut, Ibu. Iya, lanjut, Bu. Share screen-nya. Iya. Iya, isi paparan yaitu keterkaitan antar materi, tujuan penyampaian materi, apa itu seni musik dan gerak, mengapa seni musik dan gerak penting bagi anak. Ya, keterkaitannya yaitu bermain musik dan gerak ya, Ibu. Ya, seni merupakan suara atau bunyi ritme yang merangsang bagi anak untuk bergerak. Ya, musik dan gerak seni paling akrab bagi anak usia dini karena musik sangat dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini terlihat pada penggunaan irama dan aksen dinamika pada waktu berbahasa dan berbicara. Ya, musik dan gerak memfasilitasi anak untuk mampu berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Ya, lanjut Ibu. Manfaat kegiatan seni, musik, dan gerak adalah meningkatkan kemampuan anak dalam kelompok, mengembangkan keterampilan sosial, sebagai sarana positif untuk mengekspresikan perasaan anak, melatih kemampuan menyimak, membangun kesadaran anak akan gerakan dan posisi, membangun kreativitas dan imajinasi, mengenalkan kosakata baru, mengajak anak bereksplorasi tentang sifat dan akibat, mengembangkan motorik kasar dan motorik halus. Ya, next Ibu. Lanjut Ibu. Musik sederhana yang kita miliki di dalam tubuh kita, yaitu dengan tepuk, dengan jentikan. Iya. Kegiatan mengapa seni musik dan gerak penting bagi anak? Kegiatan bermain musik dan gerak memiliki peran penting bagi pencapaian perkembangan anak yang optimal. Dengan kegiatan ini, anak menyalurkan energi berlebih mereka, membangun keterampilan sosial dengan cara ikut berpartisipasi, memberikan ide, membuat kesepakatan, misalnya kesepakatan kelompok dalam gerak musik yang digunakan. Ya, lanjut Ibu. 1 menit lagi ya Bu. Musik dan gerak merupakan, iya, ini aspek-aspek musik dan gerak ya Bu, ada dinamika, tempo, nada, timbre, dan harmoni. Ya, lanjut Ibu. Ya, sumber bunyi stimulusnya musik dan gerak adalah sumber bunyi dari lingkungan sekitar, bernyanyi, permainan alat musik, visual. Contoh-contoh alat musik sederhana yang ada di rumah.
Iya, aspek pembelajaran musik dan gerak, dinamika, yaitu keras, nyaring, halusnya, lembut, atau bunyi suara. Ya, lanjut Ibu. Ya, ini salah satu. Ya, lanjut Ibu, next. Ya. Tempo. Nah, lagu bisa, yang Bu. temponya cepat. Iya, boleh seperti lagu apa saja yang ada nadanya cepat atau lambat. Iya, teman-teman boleh kolom ditulis di chat ya. Ya, lanjut Ibu. Ya, next Ibu. Waktunya habis ya Bu. Silakan Oke. ditulis aja Bu. Iya, ini contoh-contoh kegiatan. Terima kasih. Terima kasih, mohon saran dan kritiknya Ibu. Di sini saya masih sangat belajar, masih minim ilmu. Mohon support dan nasihat dari ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pantun dari Bekasi ke Kota Lampung, di Lampung bagaikan sarung. Terima kasih sudah bergabung, luangkan waktu yang tak terhitung. Makan jangan sambil berdiri, ingatlah hadis Nabi kita. Rukmaini mohon undur diri, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Yani Handayani dari Garut. Kami persilakan Ibu Yani. Ya, terima kasih Bunda. Suaranya terdengar, Bun? Sudah. Silakan share sendiri ya Bu Yani. Ya, boleh, Bu. Ambil ke sini Neng, kalau dia panas. Ay, kan.